Halo man, saya Aryo dan ini adalah Stuff and Place Channel. Pada video kali ini saya akan mencoba sesuatu yang baru, yaitu menambal sebuah tenda dari kebocoran. Kenapa? Soalnya dia umurnya udah 5-6 tahun. Dan seal di bagian sudut-sudut itu mesti diganti. Soalnya ya kalau tenda dengan umur segitu, sealnya emang udah mulai mengelupas. Dan sangat rentan buat air hujan masuk dari sela-sela jahitan. Bisa dilihat ini tenda lama, saya beli sekitar tahun 2013. Ya kalau dihitung udah 6 tahun ya udah 6 tahun. Jadi emang udah tenda lama dan memang harus diganti sealnya. Bahkan memang harus diganti tendanya, man. Ya tapi ini udah saya ganti frame-nya juga sih, dari frame fiber menjadi frame aluminium alloy, jadi cukup ringan lah. Iya, karena ini PSBB ya, jadi kita gelar tendanya di atap, man. Bisa dilihat sekeliling sini atap semua. Bagaimana, langsung aja kita eksekusi. Untuk bahannya ada tendanya sendiri bakal kita siapin, kita ada sarung sebagai alas, juga nanti ada setrika dan kertas minyak atau kertas stiker, juga gunting, dan terakhir adalah sim sealnya. Nah, langkah pertama adalah kita menyiapkan tenda. Yang pertama kita gelar dulu, kemudian dibalik. Kenapa dibalik? Soalnya biar kita bisa lihat di mana letak untuk di seal. Jadi kelihatan nih yang mana yang harus di seal, yang mana yang sekiranya nggak perlu di seal. Dan sepertinya emang perlu di seal semuanya. Oke, di sini terlihat lama banget ya, man. Nah, ini perlu saya kelupas dulu. Jadi biar clear semuanya. Harap berhati-hati kalau ketika mengelupas, soalnya takutnya ada part-part yang sobek, jadi emang tetap harus pelan-pelan. Ya, di sini saya cepetin biar nggak terlalu banyak makan waktu. Nah, untuk sealnya sendiri ini kalau di marketplace dia dibanderol sekitar harga 25 ribuan sampai 30 ribuan. Ini cukup recommended soalnya dia juga packagingnya aman, dia dilapisi dengan aluminium foil dan sangat-sangat rapat. Nah, bentukannya kayak gini, man. Ini sim sealnya jenis yang transparan ya, man, dan tipe 2 layer. Kemudian panjang totalnya ini sekitar 25 meter dan lebarnya cuma 2 cm. Ya, itu udah cukup lah buat menambal tenda. Bisa dibilang murah tapi bagus. Oke, man, selanjutnya ini kita bakal melakukan praktek. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menggulung alas untuk setrikaan. Ini digulung kenapa? Soalnya kita bakal menyetrika bagian yang untuk disil aja. Jadi biar nggak nyebar panasnya, jadi kita gulung supaya terfokus panasnya untuk memanaskan sim sealnya. Nah, ini saya taruh tepat di bawahnya dan saya gulungnya memanjang ya, man. Jadi biar langsung los dari ujung ke ujung. Peralatan udah disiapin dan sim sealnya, nah ini bentuknya kayak gini. Untuk pertama kita bakal membuat ujungnya supaya tidak ada bagian yang runcing. Kenapa? Soalnya untuk mengantisipasi kalau misalkan nggak sengaja terkelupas, kan biasanya ujung-ujung itu biasanya gampang banget buat terkelupas ya, kayak plester ataupun stiker kan kalau ujung-ujungnya biasanya sangat mudah untuk terkelupas. Jadinya ini ujungnya saya buat setengah melingkar ya, sebisa mungkin nggak ada sudut.
Nah setelah itu baru ditempel. SIM seal ini kalau nggak terkena panas dia nggak bakal nempel, jadi ada stiker atau kalau nggak lakban di bagian ujung, dan di ujung satunya dikasih lakban juga, soalnya biar untuk meluruskan jalur yang bakal kita setrika nanti. Nah bebas sih kalian mau pakai lakban, mau pakai buat isolasi kabel ataupun isolasi yang kertas, itu yang penting dia nempel. Nah kalau kertas stikernya sendiri ini kayak ya bisa dibilang kayak kertas minyak, tapi dia lebih bagus. Yang kalau misalkan kita baru mengelupas stiker dan di bawahnya ada kertas, nah itu yang kita manfaatin. Ini kebetulan saya dapatnya dari agensi pengiriman. Ketika saya ngirim paket kan dapat stiker untuk bukti pengiriman. Nah itu di baliknya itu ada kertas stiker. Nah ini dia yang saya pakai. Pas sih, jadi dia nggak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, jadi menurut saya aman lah. Nah langkah yang pertama saya lakukan adalah jangan terlalu mengepres dulu, yang penting jalur SIM seal-nya itu udah terlihat aja gitu. Jadi yang langkah pertama adalah membuat jalur SIM seal-nya. Kemudian ketika itu udah pas semuanya, jadi nggak ada yang keluar dari jalur, maka barulah langkah kedua di press untuk supaya SIM seal-nya benar-benar total merekat. Nah bisa kita pakai ujung setrika ini buat menekan di beberapa titik yang sekiranya masih ada udara di SIM seal-nya, jadi biar benar-benar total. Oke, bisa dilihat ini udah benar-benar total melekat. Jadi ya walaupun sedikit ada udara itu memang wajar sih, tidak bisa menutup di bagian benar-benar jahitannya. Setidaknya di bagian kiri kanan jahitannya itu sudah benar-benar melekat. Dan apabila masih ada yang belum, ya nggak apa-apa ditambahin lagi. Bagusnya lagi bahan tenda ini sebenarnya bisa menahan panas, jadi nggak bakal kusut gitu. Cuma tendanya agak anget, tapi ya jangan lama-lama juga. Nah ini bisa dilihat kalau misalkan benar-benar berekat, dia bakal bentuknya kayak lem, ada lemnya. Dan ini bisa kita benerin lagi, kita benerin sudutnya dan bisa dipres lagi dengan setrika. Jadi jangan khawatir kalau misalkan udah agak terbuka gitu, bisa ditekan lagi pakai setrikaan supaya bisa merekat lagi. Nah kayak gini man, kelihatan kan? Tapi ini nggak berlaku dengan SIM seal yang udah lama ya. Kalau udah lama emang harus diganti man. Kalau ini ya setidaknya yang baru-baru aja. Oke, untuk selanjutnya ini saya nyoba buat nambal yang antara sambungan terpal dan tendanya. Ini nyoba sih sebenarnya, soalnya di beberapa kasus dia sempat mengalami kebocoran, jadi saya tambal aja. Tapi bahan di terpal ini beda ya sama bahan tenda, soalnya kalau terlalu lama ditekan dengan panas itu akan mengkerut kalau bahan terpal. Kalau bahan tenda aman-aman aja, tapi kalau bahan terpal ya harus benar-benar hati-hati man. Soalnya kalau terlalu panas ya bisa-bisa bolong man. Oke, ya sepertinya berhasil. Iya, oke. Sip, sukses yang buat sambungan tenda sama buat sambungan terpal sama bahan tendanya. Nah bisa dites ini dengan air di keran ya, maklum musim kemarau jadi nggak hujan-hujan. Dan kalau saya rasa sukses besar man, soalnya di bagian sealnya setelah saya coba dia benar-benar kering dan nggak ada kayak
air yang menetes melalui celah-celahnya. Jadi ini recommended banget SimSeal ya. Harga murah dan kualitasnya dijamin sangat bagus. Oke Wan, ini tenda udah berdiri lagi, udah selesai ditambal dan bisa dilihat tempat sudah di-seal dan bagian yang terlihat bolong. Nah, karena bantuan sinar matahari kita jadi bisa melihat beberapa spot yang udah bolong tendanya. Sekalian kita tambal. Dan hasilnya cukup impresif kalau menurut saya. Soalnya tambalannya itu melekat, nempel. Ini kayak sulit buat dilepas lagi gitu kalau udah sekalinya di seal. Dan rekomendasi banget sealnya, harga murah dan sangat recommended. Ya gitu doang kayaknya uji coba saya, lebih ke arah perawatan ya, tips merawat tenda, kayaknya itu judulnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah, serta kalau perlu share ke teman-teman kalian. Itu doang, saya Aryo pamit.